Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 20030600180 dari kelompok 3 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Tulus Prasetya, NIM 20030600176. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin Al-Alawi, NIM 2003060600175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 20030600180 dari kelompok 3 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Politik sendiri berasal dari kosakata politik yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional, bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian, serta alokasi. Politik dimengerti sebagai dimensi kehidupan bersama. Secara normatif, politik bertaut erat dengan urusan kesejahteraan umum atau republika sebuah negara. Dalam konteks kekuasaan, politik bertaut erat dengan kapasitas pelaku sosial dan institusi sosial untuk mempertahankan dan mentransformasikan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sebagai sebuah negara demokrasi, politik hendaknya mendasari dan mempengaruhi kekuasaan. Politik adalah upaya untuk menciptakan kebahagiaan, upaya untuk mendistribusikan kesejahteraan, upaya untuk menciptakan keadilan, upaya untuk menciptakan keamanan yang tujuannya adalah kebahagiaan. Tetapi memang politik sendiri memang sering disalahartikan seperti politik untuk bertujuan mencapai kekuasaan, untuk mencapai tujuan tentang penyelenggaraan otoritas kekuasaan, dan lain sebagainya. Definisi itu tidak salah, karena definisi itu memang diucapkan oleh para pemikir politik. Tetapi definisi yang semacam itu berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman yang keliru, terutama terhadap masyarakat-masyarakat awam, bahwa dengan definisi semacam itu mereka bisa bertindak sesuka hati untuk mencapai kekuasaan yang mereka inginkan dengan definisi yang seperti itu. Politik itu ibarat sebuah alat untuk bersiasat mendapatkan sesuatu. Mengenai dimensi politis adalah sebuah keputusan yang bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapkan sesuai dengan kemampuan fundamental manusia. Dua kemampuan fundamental tersebut adalah pengertian dan kehendak untuk bertindak. Perkenalkan, nama saya Tulus Prasetya, NIM 20030600176. Etika atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Di sini etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap, akan tapi melalui moralitas yang bersumber pada hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, banyak suara masyarakat yang menuntut dibentuknya Dewan Kehormatan pada institusi kenegaraan dan kemasyarakatan dengan harapan etika politik dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keikhlasan hati nurani.
dan masing-masing negara yang telah memiliki hak politiknya untuk melaksanakan ajaran moral dan norma-norma aturan berpolitik dalam negara. Di bawah itu ada sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti satu, perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara. Ini menurut John Locke. Kedua, kebebasan berpikir dan beragama. Ini menurut Locke. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Ini menurut Locke dan Montesquieu. Yang keempat ada kedaulatan rakyat atau Rousseau. Ini menurut Rousseau. Yang kelima, negara hukum, demokratis atau republikan. Ini menurut Kant ya. Dan yang terakhir ada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Setelah itu kita lanjut ke Pancasila sebagai etika politik. Sebelum kita lanjut, apakah Anda sudah menekan tombol like di bawah? Kalau nggak bisa ya di dislike saja. Oke, lanjut. Pancasila sebagai etika politik. Sejauh ini sudah terbukti bahwa Pancasila menjadi pusat perhatian di dalam berbagai warna politik yang dapat kita amati. Negara ini adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Ini sudah mengartikan tentang sila keempat ya, sila keempat. Pancasila sebagai sistem etika. Pada dasarnya tidak seorang pun bangsa Indonesia dapat melepaskan diri dari kelima sila Pancasila tanpa menyalahi kemanusiaan. Itu tadi ya, terakhir ya. Menurut saya marilah kita patuhi aturan-aturan negara dan mengikuti aturannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin Al-Alawi, NIM 2003060175. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik mencakup kekuasaan, kebijaksanaan yang mencakup publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, serta moral kemanusiaan, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab. Sila Pancasila saling menjiwai dan dijiwai seperti halnya pada hierarki Pancasila. Mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Menurut Sudirman Kartahabrojo, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama, keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara kita. Negara adalah berasal dari rakyat, dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia melakukan semua tindakan sehari-harinya, baik dalam masyarakat maupun dalam bernegara. Etika membantu manusia menunjukkan nilai-nilai untuk membulatkan hati, mengambil keputusan tentang tindakan yang perlu dilakukan apa hal itu dilakukan. Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Adapun nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini. 1. Tatanan bermasyarakat. 2. Tatanan bernegara. Etika politik Indonesia. Etika politik di Indonesia menjurus kepada cara kekuasaan itu didapatkan secara demokratis.
sekaligus menggunakan secara demokrasi pula. Demokrasi bangsa Indonesia menurut Bung Hatta adalah demokrasi sosial, yakni meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Menurut Bung Hatta, ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial itu. 1. Paham sosialis barat yang menarik perhatian pendiri negara adalah karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. 2. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam bermasyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengasih dan penyayang. 3. Pengetahuan bahwa masyarakat berdasarkan kolektivisme supaya kekuasaan diperoleh dengan cara yang baik dan dilaksanakan, bukan sekadar demokrasi atau demokrasi sebagai topeng belaka, tapi demokrasi dalam sistem Pancasila, yaitu demokrasi yang harus diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dasar, apabila ada tutur kata yang tidak cocok, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.